Para tokoh perlawanan di Maluku yaitu terdiri dari Sultan Babullah, Sultan Khairun, Kapitan Patimura, Kristina Martatiahahu, dan Sultan Nuku, beserta Kapitan Kakiali dan Kapitan Seluka Besi. Tempat perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda terjadi di beberapa daerah, di antaranya pertama, Pulau Saparua. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura terjadi pada 15 Mei 1817 di Pulau Saparua. Dalam perlawanan ini, rakyat Maluku menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan dan menyerang benteng Durstede. Kedua, Ambon. Perlawanan rakyat Maluku menjalar ke wilayah Ambon dan pulau lainnya. Ketiga, Pulau Seram. Perlawanan rakyat Maluku menjalar ke Pulau Seram. Latar belakang. Sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah yakni bangsa Belanda disebabkan karena semata-mata adanya VOC. Yap Kongsi dagang Hindia Timur dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk monopoli kekayaan Indonesia dan membantu rakyat semakin sengsara. Nah, berikut ini Kapitan Patimura. 2. Rakyat Maluku sejatinya memang telah menolak kehadiran Belanda di wilayah mereka, sebab pengalaman mereka yang sebelumnya tertindas di bawah VOC. Pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku melalui pemberlakuan kembali adanya perlawanan wajib kerja kepentingan Belanda, melakukan dan mengusuri perkebunan sehingga membuat garam, adanya peraturan mengenai penyerahan wajib kepada rakyat Maluku berupa kopi, dendang, dan ikan. Jumlah pendaftar dikurangi sehingga menyebabkan kegiatan ibadah menjadi terhalang. Pihak Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Latar belakang. Sementara menurut M. Sapieha, latar belakang menyebabkan terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni penindas dan pemerasan terhadap rakyat Maluku yang dilakukan oleh para petinggi Belanda, terutama pada masa Residen Van den Beek yang kala itu mendapat perlindungan dari upaya monopoli VOC. Ketidakpuasan rakyat Maluku terhadap peraturan-peraturan yang digagasi oleh Gubernur Van Medikop. Peraturan tersebut antara lain adalah menyediakan penduduk Maluku untuk menyediakan perahu-perahu yang digunakan untuk keperluan pemerintah Belanda. Padahal peraturan tersebut telah dihapuskan sebelumnya pada masa kekuasaan Inggris. Pemerintah Belanda tengah kekurangan uang terhadap memeras para rakyat Maluku. Sifat kritis rakyat Maluku yang membandingkan peraturan-peraturan pada pemerintah yang dulu dengan pemerintah yang sekarang. Kronologi. 1. Kehadiran Portugis di Maluku 1511 sampai 1518. Portugis datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Menyusul keberhasilan mereka merebut Malaka, pada akhirnya 1512 mereka mengirim ekspedisi ke Maluku, termasuk Ternate dan Tidor, yang disebut baik oleh penduduk. 2. Persaingan dengan Spanyol 1512. Kedatangan Spanyol yang diterima baik di Tidor memicu konflik dengan Portugis yang merasa keberatan. Peperangan terjadi, di mana Portugis didukung Ternate dan Spanyol didukung Tidor, hingga terbentuk
Perjanjian Saragossa yang memaksa Spanyol mundur dengan imbahan uang. 3. Kebangkitan rakyat Maluku 1570-an. Setelah Spanyol pergi, Portugis bersikap sewenang-wenang menyebabkan rakyat Maluku dipimpin Sultan Hairun dan Ternate bangkit melawan. Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh yang memicu kemarahan rakyat. 4. Ketempuran dan pengumpungan 1570-an di bawah kepemimpinan Sultan Bahabullah. Pasukan Ternate melancarkan serangan besar-besaran, berhasil merebut benteng-benteng Portugis. Mereka mengepung Beteng Sao Paulo, tempat tinggal Gubernur Leopoldo de Besquit. 5. Kejatuhan Portugis 1579 sampai 1576. Setelah 5 tahun pengepungan, kekuasaan Portugis di Maluku runtuh. Sultan Bahabullah memberikan ultimatum untuk meninggalkan Ternate, dan setelah 1576 Portugis telah meninggalkan wilayah tersebut. Pemberontakan meluas terhadap Portugis di seluruh Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dimulai pada abad ke-17 setelah Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah melalui sistem pelayaran Hongi mulai menekan rakyat. Pada 1635 perlawanan dipimpin oleh Kapiten Kaki Ali yang menandai awal konflik yang meluas. Meskipun Kaki Ali gugur, perlawanan berlanjut di bawah pimpinan baru Telukabensi hingga tahun 1646. Pada 1650, perlawanan kembali muncul di Ambon di bawah Saidi yang berakhir dengan penangkapannya. Perlawanan besar kembali terjadi pada akhir abad ke-18 dengan Sultan Nuku dari Tidore, tetapi Pos kembali menguasai wilayah setelah kematiannya 1805. Akhir perang. Puncak perlawanan dipimpin oleh Kapitan Patimura di Saparua pada 1817. Dia bersatu dengan rakyat dari berbagai latar belakang untuk menyerang benteng Belanda dan membakar perahu mereka. Namun, setelah perlawanan meluas, Belanda mengirim pasukan tambahan dan memblokade Maluku. Patimura akhirnya menyerahkan diri untuk menyelamatkan rakyatnya, tetapi dihukum mati pada 16 November 1817. Setelah kematian Patimura, perlawanan diteruskan oleh Cistina Marta Tiahahu yang juga ditangkap dan meninggal dalam perjalanan. Meskipun perlawanan ini mengalami penindasan, semangat melawan penjajah tetap ada di kalangan rakyat Maluku. Berikut ilustrasi perlawanan Kesultanan Maluku.